الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله المحمود الملك المعبود المنشئ من العدم إلى الوجود أحمده سبحانه وتعالى وهو الرب الودود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنجي قائلها من حول يوم الموعود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير المولود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المتصل بالكرم والجود وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الموعود وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن أو كما قال في الحديث. Hadirin jamaah Jumat Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Patut kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah senantiasa berikan melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, dan juga telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua berupa kesempatan yang saat ini kita rasakan, yakni kesempatan kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid kita tercinta ini. Karena banyak di antara saudara kita diberikan kesempatan yang sama seperti yang diberikan kepada kita, namun mereka masih banyak yang belum bisa menggunakan kesempatan tersebut dengan semaksimal mungkin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua yang senantiasa berharap pada saat nanti kita berkali syafa'atul uzma fil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin berbahagia Allah, selaku khatib tidak pernah lupa, mari kita jaga iman dan takwa yang ada dalam hati kita. Mari kita lestarikan, mari kita selalu pupuk rasa iman dan takwa ini. Kemudian suatu saat para sahabat berkata, Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kita bisa menjaga dan memperbarui takwa kita
kita ini. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Selalu perbaharilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan mengucapkan kalimat sakti tersebut, iman kita selalu terjaga, tauhid kita selalu terjaga. Karena hanya iman dan takwalah yang pada saatnya nanti bisa membedakan antara kita termasuk orang yang berbahagia atau sebaliknya kita termasuk orang yang sengsara di akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang salimina fid dharain. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia Allah, pada saat ini kami akan menyampaikan sebuah ayat yang tertuang dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, nar, dari api neraka. Wa quduhan nasul hijarah, yang bara apinya itu terdiri bebatuan dan manusia. Alaiha malaikatun ghilazun syidatun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu dijaga oleh malaikat yang siap untuk menyiksa orang yang di neraka tersebut. Mereka siap untuk melaksanakan tugas dan tidak pernah menjalankan tugas yang diberikan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan mengerjakan apa yang diberikan perintahkan oleh Allah SWT. Dalam ayat ini ada 3 kunci, ada 3 kata kunci, yakni diri kita sendiri, keluarga, dan neraka. Qu anfusakum, jagalah yang pertama keluar diri kita sendiri. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari api neraka? Jemaah Jumat bahagia Allah. Apa kiranya dan sebagian kita untuk koreksi dan mawas diri apa yang telah kita lakukan selama ini, dari ketika kita menjadi orang dewasa sampai hari ini. Kita hitung-hitung antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang baik dan perbuatan yang jahat. Kita hitung-hitung dan kita pertimbangkan, kira-kira antara amal yang baik dengan amal yang buruk itu masih seimbangkah, atau sebaliknya menjadi malah justru yang jelek itu lebih banyak daripada amal yang baik. Kalau masih imbang saja, mari kita berusaha untuk meningkatkan amalan kita. Kita harus bisa mengakui bahwa kita ini orang bersalah, harus berani mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, sehingga kita harus melaksanakan banyak istighfar dan bertobat kepada Allah SWT, agar perbuatan kemudian yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik. Ada sebuah ilustrasi dalam cerita sahabat Abu Bakar radhiyallahu. Beliau setiap akan dahar pasti menanyakan makanan ini dari mana, diperoleh dengan cara apa. Kebetulan suatu saat khatimnya menyuguhkan daharan kepada beliau lupa tidak menanyakan makanan itu dari mana, dari yang apa dia dapat. Hampir makanan itu akan dimuntahkan, karena beliau dikenal sebagai seorang yang zuhud dan wirah, sangat hati-hati terhadap makanan yang masuk dalam tubuh beliau. Namun
ketika khadim menyampaikan bahwa makanan itu jelas halalnya, didapat dengan cara yang halal dan berasal dari hal yang halal, maka baru beliau itu tidak jadi muntahkan atau mantap. Kemudian bagaimana dengan kita? Kira-kira pernahkah kita ini menanyakan makanan yang kita makan ini, atau paling tidak kita meneliti dari mana makanan ini? Bersihkah dari hal-hal yang kotor? Bersihkah dari hal-hal yang sifatnya haram atau syubhat? Baiklah pada mungkin ada baiknya ketika kita ini mau makan, kita bertanya atau kita periksa dulu makan dari mana, dengan cara apa makanan itu tidak dapat. Karena meskipun secara material makanan itu halal, tapi kalau didapat dengan cara yang tidak baik, tidak halal, maka makanan itu juga secara hukmi tidak halal. Ada satu kabar lagi, ada cerita klasik bahwa ada seorang kiai kemudian diundang untuk makan di rumah tangga. Kemudian dia makan, ada unsur daging, kemudian hampir sedikit daging yang menyelit di salah satu gigi beliau. Kemudian dengan cara beliau untuk menghilangkan selimut tersebut, tapi sulit. Akhirnya ketika pulang, maka lewat pagar tetangga yang pagar itu nampaknya menarik untuk jadikan sebagai tusuk gigi untuk menghilangkan selimut tersebut. Akhirnya diambil pagar itu. Pagi harinya yang mempunyai pagar merasa, kenapa pagar saya kemarin bagus, sekarang kok tidak bagus? Kenapa ada yang salah? Akhirnya singkat cerita, seorang kiai tadi meninggal dunia. Keluarga beliau saat meninggal dunia itu bermimpi bertemu dengan bapaknya atau kiai tersebut. Sempat bertanya bagaimana berita atau kabar di alam barzah. Beliau menjawab, sudah enak, tapi kurang sempurna, karena masih ada ganjalan. Kemudian cerita ganjalan berupa, saya ambil pagar tetangga tanpa permisi, tanpa izin, dan ambil hanya sebatas tusuk gigi. Dan karena itu, karena saya tidak permisi, tidak izin pada yang punya pagar, maka menjadi hal yang mengganjal di alam barzah ini. Mestinya nikmat ini sempurna, tapi karena itu tidak sempurna. Hanya sebatas tusuk gigi itu membuat seseorang menjadi sengsara di alam barzah. Kita berpikir bagaimana saudara kita yang mungkin menanam sekian pohon tanpa izin dan itu bukan miliknya. Bagaimana kalau teman kita, saudara kita yang mengambil harta orang lain, mungkin ada sebab korupsi atau hal semacam itu, maka betapa sangat sengsaranya mereka. Oleh karena itu perlu kita hati-hati sekali bahwa hanya sebatas tusuk gigi saja itu membuat nikmat di alam kubur jadi terganggu dan menjadi tidak enak di alam barzah. Maka hati-hatilah kita hidup dunia ini. Kalau memang jelas itu bukan milik kita, maka hindarilah kita untuk mengambilnya. Yang pertama tentang diri kita. Yang kedua tentang keluarga. Apa yang kita berikan kepada keluarga, berupa makanan, berupa pakaian, atau apapun yang berupa nafkah pada keluarga kita. Dan keluarga itu terdiri istri, anak, dan orang yang dekat yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau
ada sebagian atau sebagian kecil saja dari apa yang kita berikan pada keluarga itu unsur tidak jelas halal haramnya, maka mungkin di samping kita sendiri tidak selamat, maka keluarga kita sudah tidak akan selamat. Kemudian bagaimana cara kita untuk mendidik mereka agar mereka bisa selamat dari api neraka? Kita buka Tafsir Al-Munir juz 2 halaman 387. Beliau mengatakan, "Allimu anfusakum wa nisa'akum wa auladakum al-khair." Allimu, ajarilah mereka, keluarga kalian. Allimu anfusakum, ajarilah kalian semua. Wa nisa'akum, dan istri-istri kalian. Wa auladakum, dan anak-anak kamu. Al-khair, tentang kebaikan. Wa atibuhum bi an ta'muruhum bil khair. Dan ajarilah mereka tentang moral atau sopan santun dan tata krama yang baik. Dan ta'muruhum bil khair, agar mereka itu berbuat baik. Wa tanhauhum 'anil munkar wal syarr, dan mereka itu bisa menganjurkan untuk mencegah dari hal-hal yang salah atau jahat. Kalau kalian sudah berbuat semacam itu, mengajak keluarga, mendidik keluarga, berikan ajaran sopan santun dan berikan yang baik pada keluarga, maka kata pengarang Tafsir Al-Munir, taquhum bidzalika nar, kalian sudah menjaga keluarga kalian dari api neraka. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi keluarga juga kita didik yang baik. Istri kita ajarikan hal-hal yang baik. Anak-anak kita yang masih belajar, kita jangan salah pilih untuk masukkan anak menjadi anak sekolah, anak di mana dia akan menumpuk atau belajar. Jangan salah pilih. Demikian maka taquhum bidzalika nar, maka kita sudah berarti kita sudah memberikan pelajaran dan bisa menjaga keluarga kita dan anak kita dari api neraka. Itulah barangkali satu ayat dari surat Al-Tahrim ayat 6 yang kemudian tentang neraka. Dalam ayat tersebut diterangkan di neraka itu ada 19 penjaga neraka, bahkan zabannya yang siap untuk menghajar orang yang masuk neraka tersebut. Ghiladun syidadun, gila, mereka itu dilengkapi dengan sifat tidak punya belas kasihan sama sekali. Meskipun dia sudah merengek-rengek kesakitan, minta ampun dan sebagainya, maka tidak ada belas kasih sama sekali. Syidadun, yang mereka disebutkan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat kuat dan keras. La ya'sunallahu ma amrahum, dan mereka itu tidak pernah terselisih atau menyelisih perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ketika ada perintah dari Allah, maka perintah itu pasti dilaksanakan oleh para malaikat itu. Maka hati-hatilah kita semua untuk menjaga diri kita sendiri pada keluarga, agar kita semua terbuat dari api neraka yang sangat luar biasa sakitnya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum fima ma'al hakim. Aqulu hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashraf ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu ta'ala wa sahabati ajma'in. Alhamdulillah
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد عبد رسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بالملائكة مسلم. فليسأل القائل عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارض عنا وحب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الأمراض والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واصلح جميع المسلمين وعلى كلمة يوم الدين. فانصرنا يا الله على قوم المفسدين بنصرتك يا خير الناصرين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة سليمة من الأهوال والآفات والنقمة، سليمة من الهم والحزن والفتنة، سليمة من التفرق والتفاهم والمنازعة، سليمة من المجادلة والمخاصمة والمقاتلة في اتحاد علمائهم وأمرائهم ووزرائهم ورؤسائهم وزعمائهم وقدرتهم ورعيتهم وحكومتهم وعمالهم وعساكرهم في الأقوال والأفعال والإكرام في الحكمة والعدل في المشاورة والمسامحة والمصافحة في شركة وجه الله الكريم الحليم. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا لنا تسلم حسن والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وعلى الصحابة للكرامة. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام المرسلين الحمد رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن